Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini saya akan membicarakan tentang Indonesia bersama tokoh-tokoh nasional. Dan sudah ada di samping saya, beliau ini luar biasa. Yang pertama Bapak Marsikal Muda Pak TNI Subandi Parto. Ya, SH. Kemudian berikutnya adalah penerbang Tanu nih. Tom Cruise-nya Indonesia zaman dulu. Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Pak Peter Watimena. Orang Ambon, rasa Jogja. Baik, bisa dilepas Pak? Boleh kita bicara. Ini sahabat Indonesia, kita sudah mengenai protokol, sudah semua protokol kesehatan COVID-19 sudah kita ikuti tadi Pak ya? Iya. Sudah aman. Iya. Jadi Pak harus dilepas saja Pak. Karena Pak Menteri Kesehatan katanya nggak boleh ditaruh nggak boleh di leher katanya, gitu ya. Ya. Jadi semakin kelihatan lebih ganteng. Sahabat Indonesia, Pak Subandi Parto ini adalah luar biasa. Satu-satunya purnawirawan atau mungkin perwira tinggi dari AU yang pernah menjabat menjadi auditor jenderal ABRI. Waktu itu masih ABRI ya Pak ya? Masih ABRI. Wah luar biasa. Belum ada lain. Sampai sekarang. Sampai sekarang TNI AU belum ada. TNI AU. Oh, luar Jadi biasa. bukan cuma TNI AU, apalagi dari AU. Belum pernah ada. Luar biasa. Beliau tahun berapa itu Pak ya? Itu saya ganti Andi Galip. Oh Pak Andi Galip mantan Jaksa Agung. Manjajak. Ya, Ya. almarhum ya Pak ya. Ya, luar biasa. Kenapa kira-kira Pak Subandi waktu itu kok dipilih bisa dari AU ini kan biasanya darat semua ini Pak. Iya, memang betul. Oke, Pertimbangannya apa Pak? Ini biar anak-anak bangsa tahu Pak sejarahnya. Sekilas ya. itu sejarahnya sebetulnya begini. Saya pertama kali adalah orang teknik pesawat terbang. Oh, iya. Saya seorang engineer. Iya. Saya seorang engineer, pernah saya dinas di Skuadron Udara, saya pernah di Skatek 21, Skuadron Teknik, 21 Halim. Setelah itu saya jadi pembina taruna. Iya. Setelah itu saya dikaryakan, diperbantukan waktu itu, ditugaskan di PT IPTN selama 16 tahun. Oh. Semua prosedur pesawat terbang saya punya sertifikat. Iya. Itu dari tahun berapa Pak? Itu dari tahun 75 sampai tahun 91. Jadi Bapak perwira TNI AU yang diperbantukan ke Yang ditugas IPTN. perbantukan kepada IPTN selama 16 Ya, tahun. sahabat Indonesia, IPTN dulu itu sekarang namanya PT Dirgantara Indonesia. Iya, betul. Dan satu lagi yang penting, informasi buat Indonesia, Pak Subandi Parto ini adalah alumni Alumni AAU tahun 69. Berarti masuknya tahun 64 Pak ya? Tahun 65. 65 selesai tes, 66 baru masuk. Oleh karena itu nomor akademinya adalah 66 sekian. Usianya masih 36 tahun. 76 tahun, tapi luar biasa. Fisiknya prima, jadi masih sehat. Oke, terima kasih Pak Bandi. Nah, sebelah saya ini lengkap nih Pak Peter ini. Kalau tadi ngomong-ngomong, pengalamannya komplit ini. Perwira TNI AU, pernah jadi anggota DPR dari fraksi ABRI dan Polri, dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Pernah jadi dirjen 2 kali, dan sekarang menjadi seorang orang yang merdeka. Gitu Orang Pak, yang ya? merdeka, Pak. Satu lagi, beliau ini penerbang Skyhawk Pak. Peter, Siap. kok bisa ada seorang perwira TNI bisa jadi fraksi Polri, ABRI Polri seperti apa Pak ceritanya Pak? Begini Pak Rudi, bahwa pada saat itu kita masih menggunakan undang-undang ABRI pada waktu itu, yang dimana kita mempunyai peran dui fungsi. Iya. Jadi fungsi kita sebagai pertahanan dan juga kita fungsi di dalam sosial politik. Jadi disinilah kami perwira-perwira TNI, ABRI pada waktu itu kami ditempatkan, ditugaskan Pak. Jadi penugasan itu adalah sifatnya penugasan sebagai anggota DPR MPR RI. Iya. Dan saya termasuk yang dikatakan heran kenapa saya dipilih untuk menjadi anggota DPR. Padahal saya ini adalah orang lapangan Pak. Oh iya. Saya itu penerbang tempur Pak. Penerbang tempur, saya terbang di pesawat tempur yang ada di Madiun Pak. Oh iya. Saya kemudian termasuk yang dipilih untuk belajar di Inggris Pak. Iya. Untuk mengambil pesawat Hope Oh, iya. MK-53 pada waktu itu, dan saya termasuk yang membawa pesawat itu. Iya.
bersama dengan 3 orang yang lain. Jadi kami berempat ditugaskan untuk belajar dan mengambil pesawat itu dari Inggris, dan saya termasuk yang ditugaskan beberapa kali untuk mengikuti pendidikan di sana, yang di sana kita sebutkan ada yang namanya pendidikan yang kurang lebih sama seperti pendidikan weapon instructor, Pak. Weapon instructor itu sama dengan Top Gun-nya di Amerika, Pak. Wah, luar biasa ini. Weapon instructor itu di bawah Royal Air Force, dan saya kemudian belajar di sana, Pak. Dan saya berkesempatan untuk menikmati belajar bersama dengan mereka bagaimana kita mempelajari terbang dengan menggunakan pesawat-pesawat yang berbeda. Dan kita spesial untuk belajar dengan Hope, Pak. Kita selalu diberikan kesempatan untuk memperdalam. Dan itu sebabnya pada waktu kami kembali, kami mencoba bersama dengan teman-teman yang pulang dari Amerika untuk terbang dengan F5, dan juga teman-teman yang pulang dari Amerika juga yang bawa A4 Skyhawk. Dan kami menyamakan persepsi kita bagaimana kita mendesain agar adik-adik kita ini kita berikan kesempatan untuk belajar mengenai kursus dasar bagaimana taktik tempur yang ada. Dan di situ kita gabungkan ilmu-ilmu ini, Pak, bersama-sama. Dan saya berkesempatan karena saya berada di Madiun, Pak. Dan cukup lama saya menjadi instruktur, Pak, di sekolah terbang. Dan murid-murid saya itu kebetulan beberapa orang yang menjadi pejabat tinggi Petinggi di TNI di AU. TNI Angkatan Udara, Pak. Apakah itu ya di Kasau, Pak, seperti Agus Supriyatna. Kemudian di situ ada Putu Dunia. Kemudian dan ada Dede Rusamsi, Pak. Waduh, yang Wakasau itu, Pak, ketua Indonesia. Iya. Lang Indonesia Maju. Iya. Dan ini adalah satu pengalaman, dan begitu juga, Pak, dengan penempatan saya berada di lingkungan DPR. Iya. Saya belajar sesuatu yang betul-betul di luar. Iya. Di luar keilmuan yang pernah saya dapatkan di TNI Angkatan Udara. Di sana saya belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang legislator. Bergaul saya dengan senior di sana, Pak, yang dari politik, Pak, dari partai-partai politik. Ya, kemudian kita bersama para senior, Pak, yang saat ini sekarang menduduki jabatan sebagai membantu Bapak Jokowi, Pak. Iya. Beberapa orang di situ adalah teman-teman kita pada waktu Mohon di maaf, Pak DPR. Peter. Kan sudah pernah punya pengalaman menjadi legislator. Ya, Pak. Pada setelah pensiun nggak ingin masuk partai gitu, Pak? Di sini, Pak, sebenarnya banyak tawaran Iya. untuk masuk ke partai. Pengalaman ada kan soalnya? Karena dianggap pengalaman ada. Namun saya merasa bahwa pada saat kita pensiun, kita menikmati suasana pensiun ini, Pak, tetapi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalurkan apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita dapatkan, pengalaman berdasar pengalaman itu, Pak. Dan saya cukup banyak teman-teman saya yang berada di partai politik, Pak. Dan ini sangat membantu sekali. Iya, benar. Dan sampai saat ini komunikasi kami sangat dekat sekali dengan teman-teman seperti Bapak Agung Laksono. Wah, luar biasa. Itu. Beliau senior partai, Pak. Senior partai, Pak. Politisi Bapak senior. Yusuf Kala. Yusuf Kala, luar biasa. Baik. Pak Bandi, Nunon. Tadi saya mendengar Pak Peter menyampaikan ada narasi namanya difungsi. Nah, ini sahabat Indonesia zaman sekarang ini nggak ngerti lagi nih, Pak. Apa itu difungsi ABRI ini? Bapak bisa nggak memberikan narasi singkat? Kenapa waktu itu harus ada difungsi ABRI? Mungkin beliau tidak tahu, teman-teman ini, bahwa TNI itu lahir dari rakyat. Harus bergabung kembali dengan rakyat gitu. Nah, berikan gambaran sekilas tentang difungsi ABRI ini, Pak. Sebelum pertanyaan Pak Karni ya. Rudi, Pak. Pak Rudi, sebelum Kalau Karninya ILC, Pak. Sebelum pertanyaan Pak Rudi saya jawab, saya ingin menambah tadi pengalaman saya. Jadi setelah saya dinas di IPTN selesai, kemudian saya ditarik, kemudian saya minta kembali ke TNI AU. Minta kembali ke TNI AU, saya masuk Paskas. Pasukan Saya khusus. jadi Paskas, luar terjun biasa. free fall dan lain sebagainya. Setelah itu saya ditarik ke Mabes AU, ke Diskup. Wah, hukum, dinas Ke hukum. Diskup. Karena saya memang punya
S1, S2 dan notaris. Oh ya, iya, iya, iya. Di situ suatu ketika saya jadi Kadiskum AU. Oh, Sampai saat ini, biar ini untuk adik-adik kita, iya, iya. sampai saat ini orang yang lulusan AAU menjadi Kadiskum AU baru saya. Setelahnya dan sebelumnya Setelah dan sebelumnya adalah para sarjana hukum yang jadi Sarjana. oh sepa namanya ya. Iya. Iya, iya. Sedah Oh, sepa. yang dari AU baru Cuma Pak saya. Bandi. Luar biasa. Kemudian setelah dari saya sebagai Kadiskum, Oh. saya ditarik oleh Pak Panglima untuk menjadi Auditor Jenderal ABRI. Dan pada waktu itulah, pada waktu tahun sekitar 2099 sampai 2000, yang betul-betul masalah hukum ini sangat kacau. Iya, iya. Adanya Itu pasca reformasi ya, Pak ya? Betul, reformasi. Iya, iya. Adanya peristiwa Trisakti, iya, Semanggi iya. 1, Semanggi 2, dan lain sebagainya. Maksud Bapak Auditor Jenderal ABRI. ABRI-nya? Iya. Nah, oleh karena itu pada waktu itu saya mengadakan apa itu peradilan militer satu-satunya dan sekali itu yang peradilan militer kita pakai CCTV. Sampai sekarang nggak ada lagi. Ya, Berarti Bapak yang menghadiri Temawar juga nih, Pak? ya betul, betul sekali. Ya. Kalau tahu Temawar, berikutnya akan saya ceritakan. Kemudian yang berikutnya itu semua tuh yang orang-orang semua yang korupsi sampai dan lain sebagainya. Ya. Nanti kalau mau japri atau mau perorangan, tanya sama saya tentang siapa aja. Siap, Yang saya. mantap. Wah, ini narasumber utama. Kembali ke Dewi Bangsi, Pak. Ya. Terus kembali kepada setelah itu, Ya, baik, Pak. saya pensiun, Iya. saya langsung jadi notaris. Oke. Dan notaris pun satu-satunya notaris yang langsung dapat Jakarta. Oh, A itu, Pak. Tipe A itu. Iya. Oh, Sebelum dan sesudah sampai sekarang juga nggak ada lagi. biasanya notaris baru itu tipe C ujung-ujung, Pak. Dari daerah pinggir-pinggiran itu. Iya. Wah, Bapak tipe Cuma A. saya. Atau karena Bapak jenderal kali? Ya mungkin. dan di samping itu pada waktu itu adalah yang jadi Dirjen AHU Hah? Pak Romli. Oh, Pak Romli adalah- Profesor Romli Profesor Niti Romli Sasmita, ya. adalah dosen saya di Unpad. Iya. Iya. Takut kali, Pak. Ini Ya. bekas auditor jenderal ABRI itu. Kemudian masalah dui fungsi. Iya, singkat saja, Pak. Oke, Singkat. singkat. Dui fungsi sebetulnya itu sudah ada pada Sabta Marga. Oke. Sabta yang pertama, marga yang pertama sampai dengan marga yang ketiga itu adalah bersifat nasional. Jadi bersifat sosial politik. Kemudian marga yang keempat sampai ketujuh adalah baru TNI. Oh, Prajurit. Jadi kalau kita memegang teguh Sabta Marga, kita harus berdui fungsi. Gitu ya. Iya. Berarti dui fungsi itu adalah implementasi dari Sabta Marga. Sabta Marga. Oh, saya baru. Di samping itu ada undang-undang tentang dui fungsi ABRI. Iya, iya. Bapak berapa tahun pensiun dari militer sudah berapa tahun, Pak? Saya pensiun sudah 20 tahun. Masih apa Sabta Marga, Pak? Masih apa? Luar biasa. Saya nggak mau ngetes beliau, pasti hafal beliau. Oke, kembali, Pak. Pak prajurit masih apa? Wes, luar biasa. Oke, Pak, kembali ke dui fungsi. Jadi, dui fungsi ABRI itu sebetulnya adalah implementasi dari Sabta Marga. Sabta Marga. Oh, gitu ya. Iya. Ini tidak banyak yang tahu, Pak. Ya. Karena Di waktu itu samping itu ada undang-undangnya. ada undang dui fungsi. Ada undang-undangnya. Sekarang berarti nggak perlu lagi, Pak. Nggak berlaku lagi ya? Karena undang-undangnya udah dicabut, terus kemudian diganti undang-undang TNI, maka dari itu berdasarkan asas hukum, berdasarkan asas hukum yang diberlakukan adalah yang baru, Iya, iya. benar. yaitu undang-undang TNI. TNI. Oke, sekarang perspektif baru nih, Pak. Iya. Setelah dui fungsi ABRI ditiadakan. Iya. Nah, saya minta perspektif dari Pak Peter maupun Pak Iya. Bandi. Seharusnya masih perlu ada nggak sih, Pak? Nah, saya dulu ya. Silakan, Pak. Oke. Kalau saya, Yang senior dulu, Pak. Silakan. Senior dulu, Pak. kalau menurut pendapat saya, dui fungsi itu harus tetap ada. Nah. Dui fungsi harus tetap ada, namun harus dibatasi. Ya, ya, benar. Ada batas-batasnya, jadi bukan dui fungsi bebas. Karena kita adalah tentara.
Jadi tentara harus beda dengan orang sipil. Wah, ini dui fungsi TNI loh Pak ya? TNI, Bukan tentara. dui fungsi TNI matra tertentu, bukan ya? Bukan. Oh bukan, TNI. oke. Ini perlu klarifikasi. Jadi TNI itu kalau kita sudah berbicara TNI terdiri dari Laut. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dui fungsi itu penting, cuma harus dibatasi. Iya, iya. iya. Sebetulnya di dalam undang-undang TNI itu pun sudah tersirat. Di situ adanya dui fungsi, cuma secara terbatas. Namun di situ belum jelas-jelas diterangkan atau ditulis di dalam pasal demi pasal. Iya, iya, iya. Tetapi orang-orang TNI sudah bercokol di tempat-tempat itu sudah bertahun-tahun. Contohnya BNPB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Terus kemudian BNPT, terus Kamla, Bakamla, dan lain sebagainya. Itu anu Pak, institusi sipil Pak Sony ya? Itu institusi Sipil. Iya, iya. Iya, TNI tapi yang mengawali. Gitu. Iya, iya, iya. Sampai sekarang kayaknya masih TNI Pak ya? Ada juga yang Polri sih Pak ya? Ada juga yang Polri, ada juga yang TNI. Iya, gitu. iya. Nah kita kan berbicara TNI, kita Iya. batasi TNI. Saya nggak mau bicara masalah Polri. Iya, iya. Nanti kalau mau bicara Polri, ya waktu tertentu. Rubrik khusus Pak. Baik Pak Peter, menurut Bapak perspektifnya gimana Pak tentang sebenarnya masih perlu nggak sih dui fungsi TNI ini Pak? Begini Pak, kalau saya melihatnya seperti yang disampaikan Pak Bandi tadi, bahwa TNI ini lahir dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat, sehingga tidak boleh dipisahkan dengan rakyat Pak. Iya, iya. Karena kedekatan TNI dengan rakyat ini, itu memang sejarahnya demikian Pak. Bahwa TNI ini muncul itu memang dari rakyat. Sehingga apapun yang dirasakan di rakyat, TNI yang harus mengambil alih atau berada di garda terdepan untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Mengapa Pak? Karena TNI ini tidak boleh tinggal diam kalau memang ada hal-hal yang dimana di lapangan banyak sekali rakyat itu merasa seperti adanya kekuatan yang membuat kebebasan mereka itu dipangkas atau kemudian jadi terkungkung. Tetapi ini bukan, ini adalah masalah hukum. Hukum itu memang harus tegakkan. Tetapi tidak boleh semena-mena juga, harus dilihat konteksnya seperti apa. Di sini akhirnya mereka, rakyat itu melihat bahwa mereka lebih senang dengan TNI. Mengapa Pak? Karena dianggap nih TNI ini lebih netral, lebih mengayomi, melindungi Pak ya? Dan melindungi Pak. Ya, Itulah sebabnya kami merasa bahwa TNI atau dui fungsi TNI ini memang diperlukan. Itu pendapat saya Pak. Iya, iya. Jadi menurut saya berarti kalau begitu Pak ya, kalau kita bicara TNI keseluruhan ya, harus juga dilibatkan dalam penanggulangan teroris sebetulnya, untuk melindungi negara, melindungi bangsa ini. Jadi artinya mudah-mudahan ini Pak kita suarakan supaya undang-undang Kamras juga bisa jalan lagi nih Pak. Ini kan selama ini masih beku ini Pak, masuk di freezer gitu ya. Mudah-mudahan kalau Bapak-bapak bersuara melalui kita, melalui presiden dan sebagainya, ini bisa dicairkan kembali. Boleh saya tambah sedikit? Silakan Pak. Kalau kita mau lebih dalam lagi Pak, Iya. mengenai masalah undang-undang TNI Iya. nomor 34 tahun 2004 ini Pak. Di selain operasi militer perang, ada operasi militer selain perang Pak. Iya. Bahwa TNI ini punya tugas, tugas pokoknya Pak. Ada 14 tugas pokok operasi militer selain perang. Iya. Di mana di situ ada termasuk penanggulangan teroris. Sudah ada Pak. Ada Pak. Undang-undang itu masih berlaku. Ada Pak. Dan itu undang-undang 34 Pak. 34 tahun 2004. 2004 Pak. Iya, oke. Hanya di sini kalau kita lihat Pak, memang sering yang menjadi perdebatan itu adalah masalah pelibatan. Oh ini kan harus kedepankan adalah polisi di depan, sedangkan TNI sebagai perbantuan. Tidak Pak, undang-undang pokoknya tidak seperti itu. Artinya undang-undang ini tugas pokok TNI itu adalah ada 14 itu. Silakan dibuka dan kita jabarkan satu persatu. Di situ ada Pak. Ya, saya minta perspektif dari Pak Bandi nih, yang sudah melanglang dunia juga pasti. Pak, mohon maaf, di berbagai negara penanggulangan teroris itu TNI tentara terlibat nggak sih Pak? Begini Pak. Nah, ini penting ya.
kalau di negara-negara lain, penanggulangan teroris tidak ada lain yang terlibat adalah tentara. Oh, justru hanya tentara? Hanya tentara. Oh, ya. Teroris, tentara. Ini perspektif, Ya, Pak. Ya, ya, ini kan untuk memberikan Pak, pendidikan pada masyarakat, edukasi pada Tentara. masyarakat. Ya. Tapi kalau Kamtipmas, silakan Polri, Oh, silakan polisi. ya. Tapi kalau teroris adalah TNI Nah. atau tentara. Sahabat Indonesia Di ini negara manapun. penting ini. Di negara manapun penanggulangan teroris justru dilakukan oleh militer, tentara. Ya. Ya. Ini di sini mungkin perlu kita bicarakan, mudah-mudahan ada perkembangan selanjutnya. Dan memang Pak Rudi, bahwa terorisme ini kan adalah transnasional. transnational crime. Ya. Jadi penanganannya juga harus khusus, Pak. Ya. Harus khusus. Itu sebabnya kalau Bapak lihat bahwa TNI ini sudah memiliki kemampuan penanggulangan teroris itu. Kita masing-masing matra mempunyai spesial, Pak. Iya. Spesial. Artinya secara pasukan pendidikan khusus. waktu itu sudah bisa mengarah ke sana, Pak. Oh, memang kita sudah memang disiapkan. Kualifikasinya Pak. sudah ke arah Kualifikasi memang sana, Pak. Oke. Biasa. Iya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita bawa ke kekinian, Pak. Ya. Ini sekarang negara kita sedang kena musibah. Ya. Bukan hanya Indonesia, Pak. Iya. Di seluruh dunia. Iya. Pandemi ini menyerang Indonesia dan katanya ini masih gelombang pertama tapi kok nggak turun-turun ini, Betul. Pak. Sekarang kalau kita bicara total sudah hampir 230.000 dan 10.000 saudara kita sudah meninggal. Oke. Pemerintah lagi bergiat untuk mengatasi itu. Oke, saya minta tolong Pak, perspektif dari Pak Subandi ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak sarankan kepada pemerintah untuk pandangan ini, Pak? Ini penting. Iya. Jadi begini, saya sangat setuju dengan kebijakan Presiden. Oke. Jadi yang pertama adalah kesehatan, yang nomor dua ekonomi. Oke. Fokusnya dua ini dulu. Oke. Tanpa kesehatan, ekonomi lumpuh. Tanpa ekonomi, kesehatan jatuh. Jadi antara ekonomi dan kesehatan harus berjalan Simultan. berdampingan. Simultan, Pak ya? Simultan. Ya, oke. Baik. Tidak ada lain. Ya. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, patuhilah protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan, kalau saya singkat, ini singkatan saya, adalah prokes. Protokol kesehatan. Ya. Prokes. Kalau- Jadi saya minta, saya harapkan, saya mohon kepada seluruh bangsa Indonesia, kalau sayang kepada negaranya, sayang kepada pemerintahnya, sayang kepada masyarakatnya, sayang kepada saudaranya, dirinya sendiri, dan sayang kepada orang yang disayangi, perketatlah, Prokes. lakukanlah Ya. prokes, protokol kesehatan. Jadi pertama memakai masker. Yang pertama pakai masker, Ya, kemudian yang kedua cuci tangan, iya. yang ketiga jaga jarak, Iya. yang keempat gizi yang bagus, Iya. yang kelima ya harus ada daya tahan tubuh yang Iya. bagus, Tapi suplemen. boleh saya tambahkan, Pak? Boleh. Yang nomor 6 harus tetap bahagia. Harus Ah, bahagia. Katanya orang begini. Yang Betul. paling penting adalah harus tetap bahagia. Nah, kata orang kalau bahagia itu meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas. Betul. Nah, Cuma yang sekarang yang dikatakan bahagia itu yang angel. Iya kan? definisi bahagia itu loh. Definisi bahagia itu Bagaimana apa? bahagia kalau dompetnya kosong? Nah, sekarang kalau bicara masalah dompet kosong atau uang, Iya. ini begini. Ya. Uang adalah bukan segala-galanya, Iya. tetapi segalanya adalah Perlu uang. Sehingga yang segala-galanya adalah kesabaran. Iya. Itu kalau saya. Jadi saya ulangi, uang adalah bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Segalanya adalah kesabaran. Tiga ini harus dipatuhi. Mantap. Iya. Ini jangan yang keren, Pak. Terima kasih. Pak Peter. Nah, perspektif Bapak, Pak. Apakah saran Bapak atau mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam penanganan COVID dari pemerintah? Seperti apa, Pak? Perspektif dari Bapak tentang yang sekarang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Saya melihat pemerintah sudah all out untuk menangani masalah COVID-19 ini, Pak. Memang disiplin dari seluruh masyarakat inilah yang harus kita minta, Pak. Tanpa disiplin masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini, rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu harus paralel, Pak, bersama-sama. Iya. Saya kadang-kadang saya merasa
prihatin juga Pak. Di satu sisi, ini pandangan saya pribadi. Kondisi pandemi ini yang begitu berkepanjangan Pak, ini dampaknya luar biasa Pak. Khususnya kepada masyarakat kita yang ekonominya boleh dikatakan rendah dan mereka mencari rezeki atau sesuap nasi ini day by day Pak. Yang Dan pendapatannya berbasis harian. Iya Pak, harian Pak. Pendapatan harian ini itu yang terasa sekali Pak. Dan ini bisa kita lihat bahwa kalau ini tidak segera teratasi, maka dampaknya luar biasa Pak. Bagaimana mereka yang tadinya bisa pulang bawa sesuatu untuk keluarganya, sekarang mereka itu ya mungkin ada tetapi sangat sedikit. Oleh karena itu saya melihat bahwa upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan ini melalui bantuan sosial itu kita harapkan dapat dilaksanakan secara terukur Pak dan kontinu. Hal ini adalah agar supaya sasaran itu tepat. Karena mohon maaf, saya melihat banyak timbul bahwa sasaran ini tidak tepat. Oleh karena itu kita mengharapkan agar supaya bantuan sosial ini tetap diberikan. Dan mungkin Pak, apa yang sudah dilakukan melalui bantuan langsung Pak, BLT Pak ya, BLT tadi ini langsung diterima oleh mereka. Dan khas saya Pak, dari aspek pandangan saya sebagai purnawirawan Pak, kami melihat prajurit kami, purnawirawan, prajurit yang juga pendapatannya juga kecil, ini juga perlu ada perhatian. Oleh karena mudah-mudahan pemerintah juga bisa melihat bahwa prajurit, purnawirawan dan juga veteran Pak, ini perlu diperhatikan. Oke, Pak Bandi, Pak Peter gitu ya, banyak masukan-masukan bagus, ide-ide bagus gitu ya. Kan bapak-bapak sekarang tergabung dalam Elang Indonesia Maju. Kenapa sih Pak nggak berusaha langsung disampaikan pada presiden gitu? Ini pemikiran yang luar biasa Pak. Kalau yang kami yang menyampaikan rakyat mungkin beliau nggak mendengar, tapi kalau seorang mantan auditor jenderal, mantan itu mungkin pasti didengar. Ada rencana nggak Pak Bandi untuk menghadap beliau? Kita sudah lama merencanakan itu Pak. Oh, jadi ada rencana? Sudah merencanakan audiensi dengan itu, presiden. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat dekat ini kita akan sampaikan semuanya ini kepada beliau, Bapak. Kalau saya manggil beliau adalah Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi saya begitu. Jadi maka itu saya tidak begitu senang kalau presiden kita ini dipanggil Jokowi. Saya nggak senang. Beliau simbol negara ya Pak ya. Beliau adalah simbol negara. Saya ajari di WA di mana-mana, manggil presiden adalah Yang Mulia Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tolong didengar sahabat Indonesia ya, tidak boleh manggil nama sekarang. Terus kemudian yang kedua, saya nyambung dari Pak Peter tadi bahwa saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Peter. Namun jangan sampai ada orang-orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan bencana ini untuk kepentingan pribadi. Ini yang kejahatan kemanusiaan ini. Ini adalah kejahatan manusia. Kalau kejahatan kemanusiaan disebut juga genocide. Kalau genocide itu namanya pelanggaran HAM berat. Itu extraordinary crime. Extraordinary crime. Betul. Pak Peter, kira-kira sekilas saja, boleh saya minta bocoran, ada nggak ya rencana pokok-pokok pikiran yang dari Elang Indonesia Maju ini yang akan disampaikan kepada presiden? Ada Pak. Oh, sekilas saja. Boleh bocoran boleh Pak? Boleh. Pak, kami sangat bangga dan sangat menghargai satu hasil rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan Pak, kalau tidak salah. Di situ Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa akan melakukan revisi Undang-Undang TNI yang terkait dengan masalah usia pensiun. Luar biasa. Kami ingin memanfaatkan, memberi masukan Pak.
agar supaya undang-undang TNI ini kita sempurnakan. Iya. Jadi bukan hanya usia pensiun, Pak, Iya. tetapi juga menyangkut masalah tugas pokok, Iya. juga masalah yang terkait adalah peran ya, operasi militer selain perang Iya. yang ada. Kemudian juga bagaimana TNI sebagai kekuatan Iya. yang real, Pak, ini diberikan juga peran yang sebagai pemberdayaan masyarakat, Pak. Iya. Jadi kita ini harus berperan dimanapun kita Iya. berada, Iya. sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan matra masing-masing. Dan juga termasuk di dalamnya kami juga mengusulkan menyangkut masalah kesejahteraan prajurit, Pak. Oh, luar biasa. Ini Mudah-mudahan. salah satunya, Pak ya. Betul, Pak. Tidak usah semua dibocorkan. Pak. Siap. Jadi yang mulia Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, beliau mau menghadap Bapak. Jadi mudah-mudahan bisa diterima, dimudahkan jalannya, segala alternatif. Oke, yang terakhir ini Pak, udah terlalu malam. Oke, ini mungkin yang senior boleh Pak? Silakan, Pak. Apa pesan Pak Bandi untuk Indonesia ini? Oh iya. Silahkan Pak. Begini, Pak. Mewakili perwira di Elang Indonesia, Indonesia Maju. Maju. Oke. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Saya punya pesan dan kesan Bus. untuk seluruh bangsa kita, bangsa Indonesia. Marilah kita bermental juara. Artinya jujur, adil, dan berani. Wah, jadi juara itu Juara. di spell bisa Pak ya? Ju-a-ra. Jujur, Adil, adil, berani. ranya berani. Tidak ada berpedoman yang lain. Baru, Tidak baru. usah berpedoman yang lain. Baik. Kita harus berpedoman bermental juara. Juara. Jujur, adil, berani. Terima kasih. Selamat dan sukses untuk bangsa Indonesia. Ya. Salam. Iya, luar biasa. Pak, terakhir nih. Siap. Ini sahabat Indonesia perlu pesan dari Top Gun Oh iya. zaman dulu. Pak Peter silakan Pak, pesan untuk Indonesia apa Pak? Kami selalu berharap Ya. agar generasi muda bangsa ini harus peduli Ya. bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sudah berusaha berbuat yang terbaik. Ya. Dan beliau oleh Elang Indonesia Maju kita dukung di dalam tugas-tugas beliau agar supaya di dalam kepemimpinan beliau ini betul-betul dapat mencapai kepada sasarannya, yaitu masyarakat Indonesia maju, Dan sejahtera. adil, makmur, Ya. dan sejahtera. Di sila kelima. Dan itu adalah Ya. sila kelima. Itu kan tujuan kita yang terakhir. Pak. Siap. Sosial. Bagi Keadilan seluruh sosial. rakyat Bagi Indonesia. seluruh- Baik, Pak Subandi, Pak Peter, terima kasih dapat pencerahan banyak Pak. Tapi kayaknya harus ada episode kedua nih Pak. Ceritanya belum tuntas ini. Nanti kita teruskan kembali. Jadi terima kasih. Salam Terima untuk kasih. bapak-bapak kita di Elang Indonesia Maju. Ya. Amin. Baik sahabat Indonesia, demikianlah sedikit pembicaraan kita dengan para tokoh-tokoh bangsa ini. Beliau adalah tokoh-tokoh nasional yang memberikan kontribusi luar biasa sepanjang hidup beliau. Dan mari kita belajar dari apa yang telah diberikan beliau kepada bangsa dan negara. Selalu yang diberikan Pak Subandi tadi, kita bermental juara. Jujur, Jujur, adil, dan berani. berani. Begitu Pak? Siap. Oke, terima kasih. Coba. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Ya. Elang Indonesia Maju. Yes, Indonesia Maju. Oke Pak, kita pakai masker kita Pak. Yes, kembali.